Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Mayudi dengan NIM J1A22019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi pemanfaatan limbah agroindustri, yaitu sabut kelapa. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan potensi limbah sabut kelapa. Yang pertama yaitu permintaan global terhadap produk kelapa dan turunan kelapa terus mengalami peningkatan seiring perkembangan rantai nilai global. Permintaan global terhadap produk kelapa ini memberikan peluang dan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal penghasil produk dan kelapa. Sebagai negara kepulauan dengan lahan yang mendukung, Indonesia merupakan pemain besar dalam memasok kebutuhan kelapa dunia. Kelapa memiliki area perkebunan terluas di Indonesia, lebih luas dari pada karet, kelapa sawit, yaitu sekitar 26% dari area total perkebunan. Karena itulah Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa terbesar di dunia. Dengan total produksi mencapai 13 juta ton,3 per tahun. Sabut kelapa merupakan bagian terbesar dari buah kelapa, yaitu sekitar 35% dari bobot buah kelapa. Dengan demikian, apabila secara rata-rata produksi kelapa per tahun mencapai 3 ton, maka dapat didapat sekitar kurang lebih 1,2 juta ton sabut kelapa yang dihasilkan per tahunnya. Sabut kelapa terdiri dari serat dan gabus yang menghubungkan antara serat dengan serat yang lainnya. Nah, ekspor sabut kelapa Indonesia sangat prospektif untuk ditingkatkan. Hal ini seiring dengan meningkatnya permintaan produk turunan kelapa di pasar global sebagai bahan baku industri. Berikut adalah produk-produk sabut kelapa, yaitu yang pertama yaitu ada produk jadi dari sabut kelapa, yaitu karpet dan keset, kasur dan bantal. Nah, di sini untuk kasur dan bantal adalah sebagai pengisi dari dalam kasur dan bantal. Kemudian pengisi jok dan dashboard mobil. Perlu kita ketahui, industri-industri otomotif terkemuka di dunia pada saat ini, misalnya Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, dan Opel, ternyata juga menggunakan sabut kelapa sebagai bahan untuk mengisi jok mobil. Nah, di sini dapat kita lihat juga ada contoh produk-produk setengah jadi dari produk sabut kelapa. Yang pertama yaitu ada tali sabut, serat sabut atau biasa disebut dengan coco fiber, serbuk sabut atau coco fit, serbuk sabut padat atau coco fit bridge, coco mesh, coco food, coco sheet, coco fiber board, dan coco child. Di sini dapat kita lihat bahwa um, penggunaan sabut kelapa sebagai bahan dari isian jok mobil memiliki kelebihan. Kelebihan sabut kelapa sebagai pengisi jok mobil adalah karena mempunyai daya lentur yang sangat baik, tahan lama, tidak berbau, mempunyai tingkat pencemaran yang sangat rendah. Kemudian ada coco fiber dan coco fit. Coco fiber atau serat sabut dapat digunakan sebagai media tanam atau campuran pupuk. Kemudian ada coco fit, dapat digunakan sebagai media tanam hidroponik. Ialah dapat menahan air serta memiliki unsur kimia yang lumayan banyak. Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,2%, sehingga dapat menjadi alternatif sumber kalium organik untuk menggantikan pupuk KCl. Selain digunakan sebagai bahan baku pembuatan organik, sabut kelapa juga digunakan sebagai media tanam dan pembuatan agar-agar kertas.
Kokofit mempunyai pH antara 5 sampai 6,8, sehingga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman apapun. Media tanam hidroponik ini biasanya pemakaiannya dicampur terlebih dahulu dengan bahan lain seperti sekam bakar dengan perbandingan 50% 50%, yang tujuannya tak lain untuk memperbesar aerasi pada media tanam. Sabut kelapa juga mengandung Trichoderma mods, sejenis enzim dari jamur yang dapat mengurangi penyakit dalam tanah. Dengan demikian, kokofit dapat menjaga tanah tetap gembur dan subur. Kokofit juga mengandung berbagai unsur hara seperti N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, Zn, dan Al. Pemanfaatannya dapat melalui proses pengomposan untuk menurunkan kadar senyawa fenolik dan tanin dalam kokofit. Kekurangan dari sabut kelapa adalah banyak mengandung zat tanin yang diketahui sebagai zat yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, dapat kita lihat ini adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh sabut kelapa. Yang pertama yaitu mesin pengurai sabut kelapa. Mesin pengurai sabut kelapa ini tugasnya untuk mengurai sabut kelapa menjadi serat panjang dari pengikatnya yaitu kokopit. Nah, dapat dilihat seperti ini contoh dari teknologi mesin yang digunakan. Serat sabut kelapa akan keluar melalui lubang output dan kokopit keluar dari bagian bawah lubang mesin. Kokopit merupakan produk sampingan dari coco fiber sekaligus produk utama untuk kokopit sebagai media tanam khususnya tanaman. Kemudian ada lagi mesin press coco fiber. Mesin pengepres coco fiber berfungsi untuk menyederhanakan packaging sabut kelapa. Mengingat volume dari sabut kelapa yang besar, pentingnya mesin press coco fiber ini akan mengoptimasi pengangkutan, lebih hemat biaya, dan menyederhanakan dalam penyimpanannya. Nah, dapat dilihat di sini proses produksi serat sabut kelapa. Proses pengolahan sabut kelapa menjadi coco fiber atau kokofit melalui beberapa tahapan kegiatan. Adapun skema tahap-tahap proses pembuatan coco fiber dan kokopit adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini sabut kelapa atau limbah sabut kelapa masuk dalam proses penggilingan menghasilkan dua buah output, yaitu serat sabut kelapa dan serbuk sabut kelapa atau yang bisa disebut dengan COVID. Nah, untuk serat sabut kelapa itu kita lakukan proses selanjutnya yaitu pengayakan, kemudian penyortiran. Dari hasil penyortiran kita mendapatkan dua kategori, yaitu layak dan tidak layak. Nah, untuk yang layak ini kita lakukan penjemuran dan pengeringan. Kemudian kita lakukan pengepresan dan pengepakan dan menghasilkan coco fiber. Nah, kemudian untuk yang tidak layak, kita lakukan proses penggilingan yang menghasilkan serbuk sabut kelapa yang 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 bisa disebut dengan kokofit. Kemudian kita lakukan proses pengepakan dan menghasilkan kokofit. Baik, ini adalah beberapa dari jurnal yang saya ambil untuk menunjang materi saya hari ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.